Halo semuanya, perkenalkan nama saya Makar Enggal Squati, mahasiswa PPG calon guru angkatan 2 tahun 2024. Dalam video ini kita akan membahas praktik baik dalam pembelajaran sejarah, khususnya penerapan scaffolding pada zona perkembangan proksimal atau ZPD. Studi kasus ini diterapkan pada kelas 11 di SMA Negeri 8 Pontianak dengan materi Sumpah Pemuda dan Kongres Perempuan. Video ini dibuat sebagai bagian dari pemenuhan syarat ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Sekarang, mari kita simak bagaimana pendekatan ini dapat membantu siswa belajar dengan lebih efektif. Namun, sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa sih itu ZPD dan scaffolding. Apa itu ZPD atau Zone of Proximal Development? ZPD merupakan konsep yang diperkenalkan oleh psikolog bernama Lev Vygotsky yang menggambarkan jarak antara apa yang dapat dilakukan siswa secara mandiri dengan apa yang dapat mereka capai dengan bantuan atau bimbingan. Dalam ZPD, siswa belajar melalui interaksi dengan guru atau teman sebaya yang lebih terampil, yang memberikan dukungan untuk membantu mereka mencapai pemahaman atau keterampilan baru. Konsep ini menekankan pentingnya peran guru sebagai fasilitator untuk mengoptimalkan potensi siswa dalam proses pembelajaran. CBD menunjukkan bahwa pembelajaran paling efektif terjadi ketika siswa diberikan tantangan yang sedikit di luar kemampuan mereka, tetapi masih dapat dicapai dengan bantuan. Interaksi sosial menjadi kunci utama dalam CPD, karena melalui bimbingan, diskusi, dan kolaborasi, siswa dapat mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Kemudian, apa itu scaffolding? Scaffolding adalah strategi yang digunakan untuk membantu siswa bekerja dalam CPD mereka. Dalam konteks pendidikan, scaffolding adalah dukungan sementara yang diberikan oleh guru atau mentor untuk membantu siswa menyelesaikan tugas yang sulit. Seiring waktu, dukungan ini secara bertahap dikurangi, sehingga siswa dapat lebih mandiri. Kemudian kita lanjut pada prinsip-prinsip utama scaffolding. Prinsip utama scaffolding sendiri terdiri dari 4 poin. Yang pertama ada pemodelan atau modeling, di mana pada hal ini guru menunjukkan cara melakukan tugas terlebih dahulu. Yang kedua, pertanyaan pemandu, di mana guru memberikan arahan melalui pertanyaan yang memandu siswa menemukan jawabannya sendiri. Yang ketiga, petunjuk dan bantuan, di mana guru memberikan bantuan seperti kerangka kerja atau petunjuk kecil saat siswa menghadapi kesulitan. Yang keempat, pengurangan dukungan bertahap. Seiring meningkatnya pemahaman siswa, dukungan guru menjadi dikurangi secara bertahap. Kemudian, sebenarnya apa sih hubungan antara ZPD dan scaffolding? Nah, scaffolding adalah metode yang digunakan untuk mendukung siswa bekerja di dalam ZPD mereka. Guru bertindak sebagai fasilitator, memberikan dukungan sesuai kebutuhan siswa hingga mereka mampu mencapai potensi maksimalnya. Dengan scaffolding, siswa dapat yang pertama mengembangkan keterampilan baru yang sebelumnya sulit dicapai. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian belajar. Yang ketiga, membangun koneksi antara apa yang mereka pelajari dan pengalaman nyata. Konsep ZPD dan scaffolding menekankan pentingnya peran guru dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung, interaktif, dan kolaboratif. Kemudian, hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development di SMA Negeri 8 Pontianak ada 3. Yang pertama, pemahaman materi yang lebih mendalam. Siswa mampu memahami nilai-nilai seperti persatuan dalam Sumpah Pemuda dan kesetaraan gender dalam Kongres Perempuan. Analisis siswa menunjukkan peningkatan dalam mengaitkan sejarah dengan konteks modern, seperti pentingnya persatuan di era digital. Yang kedua, kemandirian berpikir. Setelah scaffolding diterapkan, siswa menunjukkan kemampuan untuk menyelesaikan analisis dokumen sejarah tanpa banyak bimbingan. Siswa mampu menghasilkan kesimpulan yang relevan secara mandiri.
Yang ketiga, peningkatan keterampilan kolaborasi. Siswa bekerja sama secara efektif dalam kelompok, berbagi ide, dan mendiskusikan sudut pandang mereka. Diskusi ini meningkatkan rasa saling menghargai dan kemampuan bekerja dalam tim. Pada langkah pertama, ada pemodelan atau modeling. Pada tahap ini, guru menunjukkan cara melakukan tugas terlebih dahulu, misalnya saat membahas kronologi Sumpah Pemuda. Guru dapat membuat peta waktu sederhana di papan tulis, menunjukkan bagaimana peristiwa-peristiwa ini terhubung satu sama lain. Siswa akan mengamati proses ini untuk memahami langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua adalah pertanyaan pemandu. Setelah siswa mulai memahami, guru memberikan pertanyaan pemandu. Contohnya, mengapa Kongres Pemuda II dianggap sebagai momen penting dalam sejarah bangsa kita? Atau, bagaimana peran perempuan di Kongres Perempuan mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu siswa berpikir kritis dan menemukan jawabannya sendiri. Yang ketiga adalah petunjuk dan bantuan. Saat siswa menghadapi kesulitan, guru memberikan bantuan berupa kerangka kerja atau petunjuk kecil. Contohnya, guru memberikan tabel kosong yang harus diisi siswa tentang tokoh-tokoh penting di Kongres Pemuda II. Dengan bantuan ini, siswa lebih memahami konteks sejarah. Kemudian yang terakhir adalah pengurangan dukungan bertahap. Seiring meningkatnya pemahaman siswa, dukungan dari guru dikurangi secara bertahap. Misalnya, setelah memahami cara membuat kronologi, siswa diminta menyusun peta waktu secara mandiri untuk Kongres Perempuan. Guru hanya membantu jika benar-benar diperlukan, sehingga siswa belajar untuk lebih mandiri. Kemudian pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau CPD. Pada pembelajaran, scaffolding efektif dalam membantu siswa memahami materi sejarah yang kompleks, seperti Sumpah Pemuda dan Kongres Perempuan. Yang kedua, intervensi ini menunjukkan bahwa peran guru sebagai fasilitator sangat penting untuk membimbing siswa dalam CPD mereka. Yang ketiga, dukungan yang bertahap dan disesuaikan membuat siswa merasa lebih percaya diri dan mandiri dalam pembelajaran. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau CPD dapat direplikasi pada pembelajaran berbasis proyek. Materi serupa dapat dikembangkan dalam proses berbasis komunitas seperti eksplorasi nilai-nilai lokal di Pontianak yang terkait dengan perjuangan pemuda dan perempuan. Yang kedua, ada juga penggunaan teknologi, di mana scaffolding juga dapat diterapkan melalui platform digital seperti menggunakan forum diskusi online atau video instruksional untuk membantu siswa secara mandiri. Dari materi yang sudah saya paparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan scaffolding pada CPD dalam pembelajaran sejarah tidak hanya membantu siswa memahami materi secara mendalam, tetapi juga membangun keterampilan penting seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan kemandirian. Pendekatan ini dapat direplikasi di berbagai konteks untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.